Oke, saya akan mewawancarai Kak Luna. Oke Kak Luna, pertanyaan yang pertama. Adakah kosakata bahasa Madura tertentu yang Anda rasakan semakin jarang Anda gunakan saat ini dibandingkan masa lalu? Bisa Anda berikan contohnya? Tentu ada. Contoh yang paling sering saya dengar itu dari kata pabejeng. Itu yang artinya lebih giat lagi. Sekarang masyarakat Madura lebih memilih untuk menggunakan kata pegiat daripada pabejeng. Terus untuk contoh lain ada kata bengkoh. Bengkoh itu artinya rumah. Nah, masyarakat Madura zaman sekarang ini lebih memilih untuk menggunakan kosakata Roma daripada bengkoh. Oke, pertanyaan yang kedua ya. Apa alasan Anda semakin jarang menggunakan kosakata bahasa Madura tersebut? Karena di lingkungan saya tinggal, kosakata tersebut sudah tidak pernah digunakan lagi, sudah tidak familiar. Jadi itu juga mempengaruhi saya, mengapa saya jarang menggunakan kosakata tersebut. Yang terakhir, menurut pengamatan Anda, apa faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran? Faktor utama yang menyebabkan pergeseran penggunaan kosakata dalam bahasa Madura itu terjadi karena banyaknya masyarakat Madura yang pergi merantau ke luar pulau dan membawa kosakata baru ke pulaunya sendiri. Oke, baik Kak, terima kasih. Izin mewawancarai ya Kak, boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Rohman Maulana, asal Bujeun. Oke, apakah bisa dimulai? Ya, boleh. Ada apa ya? Ini ya Kak, yang pertama, adakah kosakata bahasa Madura tertentu yang Anda rasakan semakin jarang Anda gunakan saat ini dibandingkan masa lalu? Bisa Anda berikan contohnya? Ada sih. Yang bahasa Madura yang saat ini ya punah lah, bisa dibilang punah ya. Itu apa? Apa itu namanya ya? Kosakatanya tuh bege. Kalau sekarang tuh orang-orang Madura tuh biasanya bilang buruh, kabur. Apa alasan Anda semakin jarang menggunakan kosakata bahasa Madura tersebut? Alasan ya karena kalau dari saya sendiri, saya kan tinggalnya sudah tidak di Madura ya, dan juga jarang ke Madura. Kerjanya saya di luar Madura soalnya. Menurut pengamatan Anda, apa faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran tingkat formalitas dalam penggunaan bahasa Madura? Menurut saya apa ya? Era modernisasi itu sangat sangat berpengaruh ke nilai-nilai bahasa Madura. Juga kurangnya perhatian dari segi budaya maupun ya, dan hal-hal yang mempengaruhi Madura ini, bahasa Madura maksudnya. Oke, apakah ada tambahan Kak? Tambahan tentang apa? Tentang Iya boleh, untuk dampak. dampak pergeseran bahasa Madura tuh, yang pertama menurut saya ya, hilangnya identitas budaya yang ada di Madura. Yang kedua ya, kemunduran bahasa daerah. Cukup kayaknya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah Kak. Oke, terima kasih. Oke. Kak, izin mewawancarai ya. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Nadifatul Kolbi. Saya asli dari Sampang, Madura. Oh, oke. Siap Kak. Siap.
Pertanyaan yang pertama, adakah kosakata bahasa Madura tertentu yang Anda rasakan semakin jarang Anda gunakan saat ini dibandingkan masa lalu? Bisa Anda berikan contohnya? Mungkin untuk kosakata yang jarang itu banyak ya. Ada diantaranya seperti sose, yang mana dulu orang-orang menyebut sose ini jika dikiaskan pada yang sekarang itu kunci. Dan ada juga langker. Kebanyakan orang-orang Madura sekarang bukan menyebut langker, namun musola. Oke, pertanyaan yang kedua, apa alasan Anda semakin jarang menggunakan kosakata bahasa Madura tersebut? Mungkin ya untuk yang sose itu kurang familiar, juga berkurangnya orang-orang pada zaman dahulu. Sedangkan mayoritas kebanyakan orang Madura ini pergi ke luar Madura, lalu membawa bahasa-bahasa luar Madura untuk anak-anaknya. Misalnya bahasa Indonesia, kebanyakan orang-orang gengsi untuk menggunakan bahasa Madura tersebut karena menggunakan bahasa Indonesia lebih luas untuk di jaringan kedepannya. Oke, pertanyaan yang terakhir Kak, apa faktor-faktornya dari pergeseran kosakata tersebut? Ya, faktornya mungkin dari dampak globalisasi ya seperti tadi itu, dan juga adanya kurang perhatian pemerintah, kurang pemerataan bahasanya, kurang adanya penekanan untuk kita berkewajiban menggunakan bahasa kita sendiri. Oke Kak, terima kasih atas waktunya. Kak, Siang. izin mewawancarai. Boleh. Perkenalkan terlebih dahulu ya Kak. Oke, nama saya Abdurrahman Wahid. Asal dari? Saya berasal dari Sampang. Oke, mulai ya. Pertanyaan pertama, adakah kosakata bahasa Madura tertentu yang Anda rasakan semakin jarang Anda gunakan saat ini dibandingkan masa lalu? Bisa Anda berikan contohnya? Bisa, sebenarnya kosakata Madura itu banyak yang sudah tidak digunakan pada saat ini. Contohnya, emak. Untuk panggilan emak itu terhadap orang tua laki-laki kalau zaman dahulu. Kalau sekarang sudah berubah. Orang tua laki-laki itu dipanggil ayah, abi, bapak, itu pun dan selainnya itu. Yang kedua itu embo. Panggilan embo itu terhadap orang tua perempuan. Embo itu panggilan terhadap orang tua perempuan. Ya, kalau sekarang itu banyak. Ada yang manggil ibu, ada yang manggil mama, ada yang manggil emak, ada yang manggil ummi, banyak. Oke. Pertanyaan yang kedua ya Kak. Ya, siap. Apa alasan Anda semakin jarang menggunakan kosakata bahasa Madura tersebut? Untuk alasannya itu penyebab awalnya itu bergesernya kosakata Madura dikarenakan tak banyak para orang tua dulu yang mengajarkan kosakata tersebut. Jadi orang-orang tua dulu itu tidak mengajarkan kepada anak-anaknya. Nah, itu awal mula hilangnya kosakata bahasa Madura. Jadi untuk orang Madura seumuran saya dan Anda itu belum banyak mengetahui tentang kosakata Madura. Begitu. Oke, yang terakhir. Apa faktor-faktornya hilangnya kosakata tersebut? Untuk faktor itu banyak orang Madura yang merantau ke luar daerah. Ya, banyak tujuannya untuk mencari pekerjaan atau pendidikan di lingkungan baru. Mereka cenderung menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Sehingga bahasa Madura semakin jarang digunakan dan terlupakan. Itu faktornya. Oke, cukup ya Kak. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Iya. Saya izin mewawancarai ya. Iya, Dimulai. boleh.
pertanyaan yang pertama, adakah kosakata bahasa Madura tertentu yang Anda rasakan semakin jarang Anda gunakan saat ini dibandingkan masa lalu? Bisa Anda berikan contohnya? Ada, yaitu ada dulu menyebut kendaraan itu dengan sebutan rakora, dan sekarang berubah sekarang menjadi lebih modern, yaitu menyebutnya kendaraan gitu. Apa alasan Anda semakin jarang menggunakan kosakata tersebut? Kemungkinan besar ya karena jarangnya ya anak-anak zaman sekarang, maksud saya, menggunakan kosakata itu karena kayak bahasanya udah kuno, udah gengsi untuk mengucapkannya. Dan ada sih mungkin dari daerah pedalaman yang masih menggunakan kosakata itu, yaitu seperti daerah Pamekasan atau Sumenep yang pedalaman. Menurut pengalaman Anda, apa faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran kosakata tersebut? Mungkin faktornya seperti yang kita lihat sekarang ya, karena banyaknya masyarakat yang udah merantau keluar pulau di Jawa, ke Sumatera, yang mereka itu menggunakan bahasa kosakata yang daerah perantauannya dibawa ke daerah sini. Dan tidak jarang menggunakan kosakata tersebut mengganti kata yang mereka tahu di perantauan. Oke, baik Kak. Terima kasih atas waktunya. Iya.